Ya, shalom, selamat pagi untuk semua saudara. Saya pagi ini ingin memberikan sedikit komentar tentang musibah yang terjadi di Amerika, kebakaran besar di Los Angeles, dan rupanya ada banyak orang berbicara tentang hal ini dan menjadi viral. Sejumlah orang mengirimkan berbagai macam berita, foto, dan sebagainya, termasuk perdebatan-perdebatan seputar masalah ini, dan meminta komentar saya atau pendapat saya bagaimana. Dan memang saya juga melihat itu, dan ada banyak orang yang segera menghubungkan peristiwa tersebut sebagai hukuman Tuhan atau azab Tuhan terhadap dosa atau kejahatan dari orang-orang di Amerika, secara khusus beberapa artis yang menghina atau menista Tuhan di dalam beberapa percakapan mereka waktu acara Grammy Award atau acara apa, saya tidak terlalu tahu. Nah, saya juga datang bukan hanya dari satu kalangan ya. Banyak juga orang Kristen yang merasa itu memang adalah hukuman Tuhan. Itu pasti adalah pembalasan Tuhan untuk kejahatan mereka, terutama artis-artis yang menista Tuhan itu. Dan cukup ramai juga, bahkan sangat ramai juga, karena dari grup sebelah itu ya, itu juga ikut-ikutan dan mengatakan bahwa ini adalah hukuman Tuhan. Mungkin kalau saya tidak salah ingat, ada yang mengaitkannya dengan Donald Trump yang tidak membela Palestina katanya, ya, membela Israel, dan karenanya itu Allah itu mengadakan azab, memberikan asap dan pembalasan kepada Trump dengan seluruh Amerika karena sikap Trump itu. Nah, jadi ada dari kalangan Kristen, Islam juga seperti itu. Nah, saya ingin memberikan komentar di sini ya, bahwa kalau itu dihubungkan dengan penistaan yang dilakukan oleh sejumlah artis itu, atau dihubungkan dengan pernyataan Donald Trump, setelah itu lewat beberapa saat atau bahkan segera setelah itu, katakanlah demikian, terjadi sebuah musibah. Lalu orang mengatakan atau segera menyimpulkan bahwa musibah itu terjadi sebagai akibat dari peristiwa sebelumnya, misalnya penistaan para artis itu. Secara logis ini tidak langsung bisa dibenarkan, bahkan bisa dianggap sebagai semacam suatu falasi, kesesatan berpikir. Kenapa? Karena ingat, kalau saudara belajar logika, kesesatan berpikir itu ada satu jenis kesesatan berpikir yang mana menganggap bahwa apabila sesuatu hal terjadi setelah sesuatu yang lain, maka sesuatu itu sebagai akibat daripada sesuatu yang lain itu. Atau mungkin sederhananya begini, jika A terjadi setelah B, maka orang langsung menyimpulkan bahwa A terjadi karena B. Nah, ini termasuk falasi. Saya ambil contoh begini. Orang melihat bulan purnama, setelah itu dia sakit perut. Adalah kesesatan berpikir bahwa dia langsung menyimpulkan bahwa karena sakit perut itu setelah bulan purnama, maka sakit perut itu pasti karena bulan purnama. Nah, itu kesalahannya. Kenapa? Karena walaupun sakit perut itu muncul setelah bulan purnama, tapi itu tidak secara otomatis menyatakan bahwa sakit perut itu diakibatkan bulan purnama. Mungkin sebelum bulan purnama dia makan mangga kah, makan lombok kah, atau apa. Nah, tidak bisa langsung dikaitkan. Jadi bisa jadi dia sakit perut karena makan lombok banyak itu atau makan mangga. Tapi hanya karena peristiwa yang sebelumnya berdekatan, yakni melihat bulan purnama, langsung disimpulkan ini karena bulan purnama. Nah, itu namanya kesesatan berpikir. Bahwa musibah kebakaran terjadi setelah ada penistaan dari beberapa artis itu, tak berarti bahwa itu memang adalah akibat dari penistaan artis-artis itu. Kalau terjadi musibah semacam itu setelah Donald Trump mengatakan sesuatu tentang Palestina dan Israel, nah,
tidak harus berarti bahwa musibah itu terjadi karena Donald Trump menyatakan hal semacam itu. Jadi mestinya semua yang langsung memastikan bahwa peristiwa itu berhubungan dengan hal-hal yang seperti dijelaskan tadi, itu sedang membuat sebuah kesesatan berpikir. Nah, itu hal pertama yang saya bicarakan ya. Sekarang hal yang kedua adalah, ya ini kan mungkin saja ada hubungan, tapi kita harus melihat di dalam Alkitab bahwa musibah di dalam Alkitab itu bisa dua hal. Pertama, itu bisa merupakan hukuman dari Tuhan. Yang kedua, itu bisa merupakan ujian dari Tuhan. Musibah, malapetaka, penderitaan yang menimpa anak-anak manusia itu memungkinkan sebagai hukuman, tapi memungkinkan sebagai ujian iman. Kita ambil contoh saja ya, bahwa Ayub itu mengalami banyak malapetaka, banyak penderitaan. Tapi Alkitab memberikan kesaksian bahwa itu bukan karena dosa dia, bukan karena salah dia, tapi karena ujian yang Tuhan mau berikan pada dia. Karena itu terjadinya sebuah musibah tak harus langsung berarti bahwa itu adalah hukuman. Biarpun ada suatu dosa tertentu, ya seperti tadi penistaan itu. Nah, karena itu maka ada dua kemungkinan. Ini hukuman atau ujian. Nah, pertanyaannya adalah, siapa yang bisa memastikan bahwa peristiwa kebakaran yang terjadi di Amerika itu adalah hukuman? Atau itu adalah ujian? Nah, ini jadi masalah. Karena apa? Karena kecuali kalau kebakaran itu terjadi hanya pada artis-artis itu, rumah artis itu saja. Tapi ini kebakaran seluruh kota, ya, dalam skala yang besar. Nah, maka kita harus berpikir, terjadi kebakaran dalam skala yang besar ini nih, kalau memang itu hanya segelintir artis itu yang bikin hujatan, mengapa Tuhan menghukum satu kota yang mana di sana juga ada banyak orang percaya di sana? Mungkin ada yang berpikir, mungkin untuk orang percayanya ujian. Tapi kembali pertanyaannya, dari mana kamu bisa memastikan hal itu? Kita ini terbatas. Nah, fakta bahwa orang benar atau orang percaya dengan para penghujat itu mengalami musibah yang sama. Nah, ini kita harus cermati, harus perhatikan ini. Karena begini, di Alkitab itu, Tuhan bisa memberikan hukuman yang massal. Misalnya dalam kasus air bah. Karena Tuhan melihat manusia begitu berdosa, di Kejadian pasal 6 dia hapus dunia ini dengan air bah. Tetapi dia tidak membinasakan orang-orang benar bersama-sama dengan orang-orang jahat. Itulah sebabnya ada orang benar yang diselamatkan, yaitu Nuh dan keluarganya. Semua manusia berdosa pada waktu itu. Tuhan Allah murka, dia menghapus dunia, tapi dia tidak akan menghapus Nuh, orang benar yang tidak ikut berdosa atau jahat bersama-sama dengan orang sejamannya di Kejadian pasal 6 itu. Karena itulah ada tindakan penyelamatan yang diberikan pada Nuh dan keluarga. Begitu juga dengan Lot kan. Ya, seluruh Sodom dan Gomora itu jahat. Tuhan mau menghabisi mereka dengan api dan belerang. Tetapi ada Lot, orang benar itu, yang ada di sana. Dan sebelum Tuhan membinasakan kota itu, dia menyelamatkan Lot, ya, dan keluarganya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan itu menyelamatkan orang benar. Dia tidak membinasakan orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Nah, sekarang yang terjadi musibah ini di Amerika ini menyapu rata satu kota di mana ada para penjahat di sana, ada orang baik di sana, ada orang ateis di sana, ada orang yang percaya Tuhan di sana, ada orang yang menista Tuhan, ada orang yang sangat mengasihi Tuhan, ada orang yang melayani Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan yang setia, ada gereja-gereja Tuhan yang benar. Nah, ini mau diartikan apa? Hukuman. Nah, ini jadi soal. Justru menarik juga apa yang ada di Kejadian 18 ya. Mungkin saya baca ya.
Kejadian 18. Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Ya, jadi rupanya ada banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, kejahatan mereka, lalu Tuhan mau menghapus mereka. Terus Abraham itu berdoa. Nah, dikatakan begini dalam ayat 22. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Ini dalam kasus pembinasaan Sodom ya. Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang yang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Tuhan berfirman, jika ku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 50 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang ke-50 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika ku dapati 45 di sana. Nanti jumlah-jumlah itu terus menurun sampai ayat 32. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Jadi kita bisa lihat dari situ, Sodom itu juga jahat luar biasa. Nah, tetapi Tuhan tidak akan menghukum seluruh kota itu kalau ada 10 orang benar di dalamnya. Tapi ternyata nanti tidak sampai 10. Karena itu Tuhan membinasakan, tapi Dia menyelamatkan terlebih dahulu Lot dan keluarganya itu. Nah, pertanyaannya sekarang ini adalah, apakah seluruh orang di Los Angeles sana itu penjahat, penghujat semua? Apakah beberapa artis yang menista Tuhan itu bisa mewakili seluruh penduduk, seluruh masyarakat Los Angeles? Tentu saja tidak. Ya. Dan sekali lagi seperti saya mengatakan, ada begitu banyak orang mengasihi Tuhan juga yang mengalami musibah yang sama, kebakaran yang sama, yang tidak berbeda, nasib, kemalangan yang sama. Lalu bagaimana kita mau menafsirkan itu sebagai semata-mata hukuman? Sekali lagi, mungkin saudara berkata, untuk sejumlah orang itu hukuman, untuk sejumlah yang lain itu adalah ujian. Tapi dari mana saudara tahu memastikan hal itu? Yang terjadi sekarang ini kan suatu generalisasi. Pokoknya musibah ini adalah asap Tuhan. Ya. Nah, kalau pemikiran semacam ini diterapkan secara konsisten, maka kita harus mengatakan bahwa terjadi musibah dimanapun itu adalah hukuman Tuhan bagi penduduk setempat. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan tsunami yang pernah menghantam Aceh sebagai serambi Mekah? Maukah kita simpulkan bahwa itu adalah hukuman Tuhan bagi serambi Mekah karena segala macam kejahatan, dosa yang terjadi di sana? Ya, sejumlah orang pasti langsung mengatakan begitu. Tapi ingat juga bahwa pada waktu tsunami Aceh datang terjadi itu, walaupun sangat minoritas Kristen di Aceh, tapi juga ada orang-orang benar di sana, orang-orang mengasihi Tuhan di sana. Ya, jadi sekali lagi, kemungkinan tetap ada, tapi siapakah kita manusia yang bisa langsung memastikannya dan mengeneralisasi semua itu? Ya. Nah, mungkin nanti orang berkata, oh kalau terjadi pada kita itu ujian, ya. Oh kalau terjadi pada Aceh itu adalah ujian iman, ya. Nah, itu namanya tidak konsisten. Kalau hal yang sama terjadi pada orang lain, kita bilang itu asap, itu hukuman. Tapi pada diri kita sendiri, kita anggap itu ujian iman. Ya. Ada pendeta yang baru pulang dari luar kota, dijemput oleh majelis gerejanya di bandara. Lalu majelis itu cerita, Pak pendeta, selama Bapak tidak ada telah terjadi musibah, kebakaran besar, dan
itu jemaat kita yang si A, si B, si C itu rumahnya terbakar. Lalu pendeta bilang, itu hukuman dari Tuhan. Kenapa? Itu karena tidak kasih persembahan, makanya Tuhan hukum itu. Lalu majelis itu berkata, ya pendeta, tapi masalahnya rumah pendeta juga ikut terbakar. Nah, pendeta bilang, waduh, itulah orang benar. Tuhan seringkali menguji orang benar. Nah, jadi kalau untuk orang lain hukuman, untuk dirinya ujian. Ini kan tidak konsisten, padahal musibah yang sama. Ya, jadi kita harus berkata bahwa keterbatasan kita ini membuat kita tidak tahu. Itu mungkin hukuman, mungkin juga ujian. Tapi kita hanya bisa berkata mungkin. Satu hal yang pasti adalah bahwa tidak mungkin bencana sebesar itu terjadi di luar kendali Tuhan. Tuhan pasti mengizinkannya. Tapi ingat bahwa kalau Tuhan izinkan, pasti ada rencana Tuhan. Tak selamanya musibah yang datang itu mendatangkan atau menghasilkan keburukan, tapi itu bisa menghasilkan kebaikan. Dan Tuhan memakai banyak hal. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Sehingga apakah kebakaran ini memang benar-benar musibah, atau justru akan mendatangkan sesuatu yang baik di balik itu, kita juga tidak tahu. Yang pasti adalah bahwa kalau orang-orang mengasihi Tuhan, orang-orang mencintai Tuhan, tidak ada musibah yang benar-benar musibah. Musibah itu hanya akan membawa kebaikan di kemudian hari, walaupun kita mungkin tidak tahu kebaikan macam apa itu. Karena itu kita di sini hanya bisa memberikan kemungkinan-kemungkinan, dan lebih baik kita berdoa supaya dari sudut pandang kemanusiaan, terlepas daripada ini ada orang jahat di balik atau bagaimana ada orang menghujat Tuhan, lebih baik kita dari sisi kemanusiaan kita memberikan dukungan, apa yang diperlukan, dan tentu saja dukungan doa, karena bagaimanapun juga mereka adalah sesama manusia kita yang sedang mengalami penderitaan dan musibah. Marilah kita berdoa supaya kiranya musibah ini itu membawa hal yang baik. Mungkin pertobatan bagi orang-orang berdosa, tetapi juga kebaikan bagi orang-orang yang percaya. Jadi saya sekali lagi tidak menutup kemungkinan bahwa itu adalah suatu hukuman Tuhan, tetapi kepada sejumlah orang. Nah, tetapi kebaikan bagi orang-orang yang lain. Sehingga apakah ini hukuman atau berkat yang ada di balik ini, kita tidak tahu. Itu hanya kemungkinan-kemungkinan. Dan yang pasti adalah Tuhan bekerja di balik semua ini. Nah, itu pendapat saya. Tuhan memberkati dan semoga mencerahkan. God bless you.